Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada semua pemirsa. Hari ini ada yang live ya dari RH Channel, Santana TV, Langkah Update luar biasa, Roy Suryo Official dan Mary Samiri TikTok. Semua pemirsa, seperti kita ketahui bahwa barusan, silakan Mbak, masuk frame aja ya. Apa Mbak? Oh itu. Barusan beberapa waktu yang lalu ya, kita di sebelah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghadiri sidang putusan atas pra peradilan Dr. Tifa dalam kasus yang sama, yaitu tentang dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi. Betul ya Bang ya? Iya. Nah, bersama saya di sini sudah hadir pengacara Dr. Tifa, yaitu Bang Alkatiri. Bang Alkatiri akan menjelaskan semua prapit ini, apa tujuannya, kemudian kira-kira yang mau disasar dari prapit ini apa. Kemudian bagaimana hasil dari putusan tadi, apakah memuaskan? Ya Bang ya, mungkin bisa dimulai dengan itu dulu Bang, silakan. Terima Saya kasih. jawab yang terakhir ya, apakah memuaskan ya tidak puas. Tidak puas. Ya. Jadi prapit ini kan sebenarnya kita ini menguji, ya kan, bukan menguji minta Dr. Tifa dibebaskan apa tidak, tapi menguji langkah-langkah yang dilakukan JPU yang menurut kami dan beberapa tokoh, beberapa ahli menyatakan bahwa ini adalah pelanggaran. Karena JPU ngotot ya untuk tetap membuat perbaikan dari Jawa. Oke, itu untuk Ya. yang terakhir ya? Iya, karena ngotot. Kenapa? Padahal itu penawarannya ada memperbaiki bahkan nggak ada ya. Penawarannya adalah untuk banding di 206. Itu di dalam putusan disebut itu. Jadi jika ingin melakukan perlawanan, maka dengan banding. Tapi mereka tetap aja nggak mau banding, makanya juga heran. Dia bermain dengan sesuatu yang sebenarnya menurut kami itu adalah tidak dibenarkan. Karena dia berdasarkan mungkin perbaikan ini dengan pasal 75 ayat 4. Isinya? Yang isinya bahwa di situ dikatakan bahwa jaksa memberikan kesempatan untuk mereka melakukan perbaikan. Nah, tapi faktanya di dalam putusan itu ayat 4 itu nggak disebut oleh jaksa, berarti oleh hakim. Berarti hakim ya kan tidak menggunakan kewenangannya di sini, yaitu untuk meminta jaksa, memberi kesempatan jaksa untuk bikin perbaikan. Apalagi putusannya udah batal demi hukum. Ya kan, batal demi hukum seperti udah nggak ada, ground date ya. Ya, kalau sesuatu yang tidak ada, apanya yang diperbaiki kan begitu. Logika awam aja lah. Ya kan? Batal demi hukum itu istilahnya dianggap tidak ada. Ya kalau tidak ada, apanya yang diperbaiki? Lah, kenapa jaksa ngotot hanya menggunakan pasal ini ya? Bahkan kemarin itu yang kita juga agak kaget. Pada waktu kita bersidang hari kedua, jaksa juga mengirim panggilan untuk sidang pokok utama ya, artinya pokok perkara. Oke. Di Jakarta Timur. Iya, padahal ketentuannya udah jelas 163 ayat 1 poin E, jika ada pra peradilan maka tidak boleh ada sidang pokok perkara. Ya, apakah mereka tidak tahu? Mereka bahkan bersidang dengan kami, bersama kami. Betul. Tapi di satu pihak mereka menyuratin kami, dan surat itu pun juga melanggar juga KUHP. Waktunya ya? Karena 7 hari sebelumnya itu seharusnya minimal. Ini bahkan setengah hari pun enggak, 12 jam pun enggak. Jadi sore menjelang malam itu kami dapat surat, besoknya kami harus sidang. Besok pagi ya. Terus dipelintir-pelintir dikatakan bahwa Dr. Tifa mangkir dan sebagainya. Ini bukan begitu. Karena Dr. Tifa itu datang dalam perjalanan, memang di jalan tol itu ada truk terbalik kalau nggak salah. Jadi dia macet, ya kan? Jadi dia tidak on time jam 9 itu.
Nah, itu bukan berarti mangkir. Istilah mangkir itu karena panggilan sidang itu dasarnya adalah tanggal, bukan jam. Sering terjadi dijadwalkan jam 10, nanti sidangnya jam 5 sore dan sebagainya. Nah, kalau sudah lewat hari itu baru mangkir gitu loh. Makanya benar-benar, nah ini mangkir gimana? Bahkan pada waktu sidang selesai dokter Siva sampai. Jadi nggak ada mangkir-mangkir. Karena apa? Seperti sekarang pra peradilan yang kita lakukan kemarin itu juga untuk penegakan hukum, bukan untuk kepentingan dokter Siva pribadi. Betul. Gitu. Abang, sebentar Bang. Tadi pertanyaan kita ini menyangkut pra peradilan dulu Bang. Ya. Jadi jangan dikaitkan dulu dengan undangan sidang yang kemarin. Nanti baru kita bahas. Nah, tentang pra peradilan yang dituntut dalam pra peradilan pertama ini, kenapa saya sebut pertama? Karena kemungkinan ada yang kedua, ya Bang. Nah, yang dituntut atau petitumnya apa nih Bang? Pra Ya peradilan kita pertama. minta jaksa mengikuti petunjuk hakim, putusan hakim, yang mana hakim mengarahkan 206 UHAM. 206 itu adalah banding, bukan perbaikan gitu loh, itu aja. Jadi kami nggak minta dokter Siva dibebaskan atau apa. Padahal ada kesempatan loh kalau kita mau minta bisa, tapi kita nggak minta. Makanya dikatakan dokter Siva takut dan takut kan minta bebas. Iya. Ini nggak minta bebas kok, minta bahwa jaksa mengikuti due process of law, aturan hukum yang ada itu sebenarnya yang diminta. Dan pra peradilan ini diajukan setelah sidang perkara yang kemarin eksepsi diterima ya Bang? Nah iya, kan eksepsi kita kan diterima, Iya. ya kan, perlawanan sekarang istilahnya. Ya, perlawanan. Setelah diterima, jaksa mengajukan dakwaan baru dengan alasan pakai dasar pasal 75 ayat 4 itu. Nah, itu dikatakan hakim memberikan kesempatan, memberi kesempatan. Memberi itu proaktif. Ini tidak ada perintah dia memberi kesempatan itu gitu loh. Jadi itu hanya apa ya, subjektivitas jaksa aja. Bahkan dia bilang ini otonom, ini hak kami, nggak bisa. Kalau memang mengcounter suatu putusan ya harus sesuai dengan yang ada di putusan. Iya, iya. Ya memang katanya oh ya itu hakim juga mengatakan menggunakan ayat itu kan setelah jedok palu hakimnya ya iseng-iseng berhadiah lah Kalau mau maju lagi. iya tapi di dalam putusan sendiri hakim tidak merujuk ke ayat itu Iya. gitu. Akhirnya si pra peradilan di NO. Oh yang ini Iya. ya saya juga agak bingung juga pertimbangan hakim itu merujuk ke surat yang baru keluar kemarin. Ada surat edaran Mahkamah Agung ya kan, nomor 3 kalau 2026 kalau nggak salah. Yang Itu kan baru kemarin. Iya. Ya kan? Sedangkan sidang kami kan sudah minggu-minggu lalu. Nah, ketentuan apapun juga di dalam hukum itu nggak berlaku surut. Seharusnya dia tidak merujuk situ. Hakim seharusnya tidak merujuk ke suatu sema yang baru. Jadi ini satu hal yang sangat lucu dong untuk hukum di Indonesia dong kalau gitu. Bukan lucu lagi, aneh. Iya, aneh banget. Aneh kalau menurut saya banyak pelanggaran dilakukan oleh JPU, ya kan? Apalagi para lingkarannya Jokowi yang bilang tim hukum dan sebagainya ini ngaku-ngaku tim hukum. Iya. Karena saya tahu dari lawyernya Jokowi tidak pernah memberi kuasa pada orang-orang yang ngaku tim hukum ini. Kuasanya terhadap 4 orang itu aja. Iya. Yakub, Rifai, Firmanto, ada satu lagi, iya. ada satu saya nggak tahu siapa namanya. 4 ini. Nah mereka itu kalau tim hukum, namanya tim hukum itu kan harus ada kuasa hukum. Ini nggak ada. Mereka bikin konfes, galau dan sebagainya, kemudian kayak cenayang ya, menduga-duga peristiwa ke depan dan sebagainya. Kan sudah dari awal. Ingat nggak dulu waktu P21? Kan lalu bilang besok minggu depan, tanggal sekian, hari Jumat. Zong. Mau tahu-tahuan dia gitu ya Bang? Iya, kayak cenayang aja gitu loh. Gagal. Oh ini nanti ditahan begini gini. Ternyata nggak ditahan. Oh ini nanti kita ini eksepsi kita nggak. Iya. Eksepsi kita nggak diterima. Ternyata diterima. Jadi prediksinya itu tidak pernah benar. Gitu. Terhadap hasil ini
langkah apa yang akan dilanjutkan atau dilakukan oleh tim Ya, kami kan Dr. Tifa? mengajukan juga perapit yang kedua, yaitu Ya. khusus menyoroti pasal 32 ayat 1 dan 35. Oke, Kalau menurut tentang kami itu undang-undang ya IT. itu dari awal kami sudah merencanakan Ya. kalau sampai jaksa menggunakan itu dalam dakwaannya, kita akan uji. Oh, Karena yang sifatnya fisik-fisik kayak gitu, artinya produk negara kayak ijazah, KTP, itu kan dokumen produk negara. Iya. Akta. Itu nggak tunduk dengan undang-undang ITE. Kalau undang-undang ITE tidak. Karena apa? Ijazah itu diatur oleh undang-undang sistem pendidikan nasional. Jadi kalau sudah diatur oleh undang-undang lain, undang-undang ITE tidak boleh tidak, maksudnya ya, tidak merupakan objek undang-undang ITE gitu. yang dilakukan oleh dokter. Iya, seharusnya itu pembuktiannya adalah pembuktian fisik pakai undang-undang sistem pendidikan atau di KUHP 263, 264 pengasuhan itu gitu loh. Dan itu harus dibandingkan dengan aslinya. Poinnya akan diuji itu dua ya, 32 ayat 1 dan pasal Ya, 35. ya, Jadi ya. hukuman yang 8 tahun dan yang 12 tahun. Ya. Itu sudah pernah juga diajukan oleh Mas Roy dan Tapi cara pandangnya beda. Oke, Kalau bagaimana? kami itu cara pandang itu tadi, bahwa di dalam pasal 5 ayat 4 Undang-Undang nomor 11 tahun 2000, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, kemudian itu dirubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, dirubah lagi Undang-Undang nomor 1 2024, itu semuanya menyatakan sama. Jadi semua dokumen yang keluar karena produk negara, Iya. ngerti ya, surat nikah, KTP, itu tidak bisa menggunakan undang-undang ITE itu. Oh, Itu yang mau kami tonjolkan, gitu loh. jawaban Jadi kami dari itu semua itu demi kepentingan keadilan, demi kepentingan Iya. penegakan hukum, demi kepentingan koreksi. Iya. Tidak ada demi kepentingan Bu Tifa pribadi, nggak Betul. ada, akan jadi jurisprudensi. nggak ada. Dan jawaban pra peradilan Mas Roy yang kedua itu tidak ada kesubstansi permintaan untuk pengguguran pasal 32, tetapi adalah masa pengajuan. Dibilang kenapa tidak diajukan pada saat jadi tersangka. Nah itu gimana tuh? Kalau Nah, ya, itu dilakukan kan pertimbangan sama. hakim itu kan macam-macam, Iya. ada seperti itu. Ini tadi kan juga gitu, seolah-olah sudah Iya. keduluan Iya. dengan dakwaan, Betul. ya kan? Padahal belum ada ketentuannya. Padahal sudah diajukan duluan diikut kan. Iya. Nah, Masalahnya bukan itu, artinya di ketentuannya itu kan belum ada waktu itu. Ya, ini kan tinggal baca putusan. Kami pun tahu ada SEMA nomor 3 itu 2026 itu, Iya. itu tadi malam. baru. Lawyernya Jokowi pun juga tadi malam diberitahu salah satu TV swasta. Berarti baru diketik tadi dong ini jangan. Iya, makanya nggak boleh dong. Berarti kan dia seolah-olah dari awal menggunakan rujukan itu yang Iya. dalam hukum itu nggak boleh berlaku surut. Terhadap perlakuan seperti ini apa sih yang bisa kita lakukan seolah-olah nih ya ada apa ya, ada upaya untuk membungkam bagi yang sedang berjuang sekarang, dalam hal ini adalah Dr. Tifa dan Mas Roy. Kalau saya melihat dan beberapa orang menduga ya, Iya. bahwa ini nanti Dr. Tifa ini kan di dalam perlawanan yang kedua ini, Iya. itu kan nanti diputuskan bareng pokok perkara. Jadi kalau 3 tahun 4 tahun ya nanti. Nah ini menurut beberapa orang ini skoci penyelamatan nanti dari pelapor itu. Jadi seolah-olah walaupun kita menang dalam sidang, tapi yang dimenangkan adalah perapit kita. Hampir peristiwa di Solo kemarin. Udah sidangnya CLS, ini ya. UGM babak belur ini begini. Ternyata eksepsinya yang diterima. Ini yang kami khawatir. Dan Jadi itu tidak makan waktu muncul lama. lah. Nanti supaya orang-orang yang selama ini berpikir miring terhadap kami ini sudah Iya. agar tahu gitu loh. Iya. Makanya kami berjuang jangan sampai ini terjadi dakwaan yang kedua. Agar agar nanti tidak digunakan sebagai alat untuk supaya perkaranya Jokowi ini tidak dikenakan gitu loh. Iya, betul. Tapi eksepsi kita yang diterima. Kita dimenangkan tapi menghapus sidang-sidang sebelumnya gitu loh. Yang itu banyak dugaan orang.
Dan itu akan diputuskan di Iya, belakang. iya di belakang. Menurut abang, tim Dokter Diva kan hari ini saya lihat banyak tuh ya. Sidang pra peradilan kedua udah ada belum? Tanggal berapa? Tidak, belum jadwal, Belum ya? belum keluar. Belum ada jadwal ya. Kemudian yang di Jakarta Timur? Jakarta Timur kan 27. Tanggal 27. Mungkin mereka memprediksi bahwa seolah-olah sidang pra ini sudah selesai. Oh, Ya, makanya kan? hakim minta 2 minggu ya. Ya, 27. Oke. Bang, kasus ini kan kayaknya ya, tadi kalau dibilang perlu 3 tahun, itu bisa jadi upaya pengangkatan nama Jokowi dulu. Nah, Kalau kita kait-kaitkan ke masalah politik jadinya nih. Nah, kalau 3 tahun isinya itu kita mengkaji dan mengkoreksi semua ahli-ahli mereka kan Tidak. itu kan Murni. apa ya? Bukan, artinya kan menjadikan sesuatu yang negatif buat mereka. Kan emang kita diemin, saksi mereka kita tanya, kita gali, bukti mereka kita konfirmasikan, benar nggak dan sebagainya, bukan cuma diam ngelihat. Nah, di situ kan artinya malah kalau dia harapkan bahwa itu mengangkat dia bahkan kontraproduktif. Tapi kan Bahkan akan membuat orang-orang tahu persis ya kan dia? dokumen by dokumen, kemudian saksi-saksi itu Iya. kan harus mempertanggungjawabkan. Tapi biasanya kan playing victim, Bang, sebagai korban. Lah, tapi kan nanti lawyer-lawyer tim kita ini kan bukan ecek-ecek. Iya, Ya, lawyer kita ini alhamdulillah. betul-betul apa ya, die hard. Iya. Yang oke lah, yang dulu-dulu bisa dikerjain, coba kalau kita. Iya. Berat, ya kan? Berat banget untuk buktinya kita dimenangkan ini, nggak ditahan, kemudian dimenangkan itu kan suatu perjuangan, bukan suatu pemberian. Nah, Walaupun banyak orang nganggap itu pemberian dari siapa? Kita memang bela dengan profesional. betul. Itulah yang akan kita Adalah yang gaung-gaung bersamain seperti terus, itu betul. kan. Lah buktinya jaksa tetap melawan kan? Berarti kan Tidak bukan ada kong kali skenario. kong. Iya. Iya. Kan katanya ada kong kali kong. Nah, kalau kong kali kong jaksa nggak melawan dong. Kalau kong kali kong udah dari awal, Iya. ya kan, nggak akan terjadi panjang seperti itu. Iya, ditawari restorasi justice, kemudian di polisi ditawarin lagi, di kejaksaan ditawarin lagi, Pengadilan bahkan ditawarin di lagi, pengadilan pun ditawarin lagi. di Ya depan. kan? Iya. Apalagi dibilang Bu Tifa itu penakut ngikuti rider. Kalau penakut yang jawabannya nggak begitu dong. Betul. Apakah Anda mau damai? Enggak. Apakah Anda restorasi? Enggak. Minta maaf? Enggak. Terus maunya apa? Mau melawan. Nah, itu kan keren. Lawan. Ada informasi kemarin saya ada buka YouTube. Ya saya sebut saja Rismond dan Jamat Jagir Sang itu mengajukan pengujian ke MK untuk pra peradilan. Tentang apa? Pra peradilan, tapi nggak tahu Peradilannya apanya. kenapa? Saya nggak tahu saya. Jadi belum sempat saya buka. YouTube-nya di private. Ya artinya tentang apa gitu loh. Ada lagi kemarin timnya Bang Egi yang akan ikut mengintervensi katanya pra peradilan. Ya nggak bisa dong. Nah. Kemudian nggak punya kepentingan kok. Betul. Pada saat Nggak ada sidang pertama, kepentingan. sidang Intervensi pertama gimana? pra peradilan, Mas Roy. Dia ada mau juga dia mereka mau yang- di pihak jaksa. Jaksa itu mewakili negara, bukan pribadi. Kalau perdata mungkin bisa. atau Nggak mewakili negara apa dia mau jadi jaksa dulu? Kan nggak bisa. waktu sidang pertama, Pak Swadi itu maju dengan Oh iya, yang majuin saya dengar itu. intervensi. Saya dengar itu. Tergugat termohon intervensi. Ya, dengar. Apakah di sidang pra peradilan mengenal yang namanya termohon intervensi? Nggak ada. Intervensi itu di perdata. Nah itu ya. Nanti Jadi kalau dia termohon intervensi, sedangkan yang memohonkan siapa kan begitu. betul. Berarti kan dia belain jaksa. Itu berlaku kalau di MK. Di MK itu boleh kita membela pemerintah, negara. Itu istilahnya bukan intervensi, pihak terkait. Ya terkait. Di MK boleh. Kalau di ini pidana nggak bisa dong. Pidana ini kan mewakili Nggak negara. ada, iya. Memang mereka pejabat negara. Enggak. Nggak ada Iya. legal standing yang nggak ada itu relasinya pun nggak ada. Oke, No way. Abang,
pesan-pesan Abang tuh seluruh rakyat Indonesia, karena kan Dokter Tifa kan tadi kami akan tetap berjuang ya, walaupun segala apa yang yang beliau alami, termasuk tadi masalah NU dan sebagainya. Kenapa sih hukum di Indonesia seperti ini gitu loh? Ya, mungkin Abang bisa memberikan sedikit eh, kata-kata atau pesan untuk rakyat Indonesia sehubungan dengan hukum di Indonesia. Ya, hukum dari dulu kan orang bilang hukum ini adanya tajam ke bawah, tumpul ke atas kan begitu. Istilah itu bukan hanya orang punya duit aja, pengaruh juga gitu loh. Makanya dibilang ada orang besar, malah sebenarnya yang ada orang besar itu siapa? Betul. Ya kan? Iya, Bang besar. Nah, iya lain. Kalau saya kan angkat besi, Pak. Angkat besi. Jadi artinya semua itu kan seolah-olah kita ada backup, ada tidak. Iya. Kami itu benar-benar berjalan sesuai due process of law. Nggak ada satupun pelanggaran ketentuan, dipanggil datang, Betul. wajib lapor datang. Kita lihat sendiri. Mana ada manuver-manuver seperti yang dilakukan JPU itu, nggak ada. Tadi ngomong wajib lapor, katanya menurut sidang kemarin Dokter Tifa harus wajib lapor lagi. Menurut saya? Yang sidang kemarin, betul nggak sih? Oh ya, itu ada usulan, tapi kan nggak mungkin. Nah kalau kayak gitu kan berarti mereka mengakui bahwa status Dokter Tifa kembali tersangka. Balik lagi tersangka, betul. Yang nggak lucu, tersangka itu suatu proses gitu. Ya kan, mulai dari ini ya, dari awal klarifikasi, penyelidikan, penyidikan, tersangka, ya kan, pelimpahan, baru terdakwa. Masa balik lagi? Makanya. Ya kan? Nah kalau balik lagi berarti kan benar juga kita prapit sebagai tersangka. Katanya terdakwa nggak boleh prapit. Tapi mereka mengakui bahwa ini tersangka. Jadi yang galau itu siapa? Yang gitu. galau itu siapa? Apakah ilmunya Dokter Tifa ini pengaruh dari putusan SMA nomor 3? Ya tadi. Nah, kan tadi kan dirujuk. Justru rujukannya itu. Tapi kalau saya ditanya, ya kan nggak bisa. Kan sidang kami itu sebelum SMA itu keluar. Iya. Ini berlaku untuk ke depan. Iya. Mana ada aturan untuk ke belakang? Ya ini karena tidak berlaku surut seharusnya. Tapi nggak tahu mereka pakai jurus apa gitu loh. Main akrobatik ya, pemain sirkus loh. Kami nggak bisa, kami lugu-lugu aja. Mana tuh kalau udah kayak gitu hukum di Indonesia. Kalau Dokter Tifa seorang peneliti ya, yang istilahnya dia berusaha membuka satu kotak Pandora ya, yang bertahun-tahun ini gak selesai-selesai, bisa dibegitukan. Ini kan namanya kriminalisasi ya, Bang. Iya, ya artinya kan gini. Kami ini kan tidak dibayar, bukan kami minta bayaran. Iya. Karena kami melihat ini ada perjuangan. Betul. Perjuangan apa? Yaitu mengungkap dugaan ijazah palsu yang digunakan oleh presiden kita, mantan presiden kita. Jadi ini kan dokumen publik. Dokumen publik. Betul. Jadi kami tidak ada membela Bu Tifa, membela Roy, tidak. Kami membela kepentingan bangsa dan negara. Gitu. Nggak ada kepentingan dakwah. Sebab itu kami turun dengan ikhlas, ya kan? Kami cari keridhaan Allah. Ya seperti putusan seperti ini buat kami ya itu sudah Allah menghendaki itu. Iya. Sudah keinginan Allah seperti itu. Ya mungkin ke depannya mungkin akan dibuka semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya kan? Tapi jangan kali-kali menuduh tim saya itu dipengaruhi. Iya. Tim saya itu pengkhianat. Iya. Kalau memang itu sampai terucapkan, kalian berhadapan dengan saya. Pecundang. Kalau kami yang melihat sendiri ya, bahwa perjalanan Dokter Tifa ini ya terserahlah orang mau ngomong apa. Yang penting kita yang selalu di belakang Dokter Tifa itu melihat bahwa ini perjuangan ini udah nyawa taruhannya gitu loh ya, Bang. Iya kan, Bang? Lagi kami itu ya bertahun-tahun kami fokus, kami rapat, kami sidang, kami ini sampai kehidupan pribadi kami sehari-hari itu terabaikan. Demi apa? Ya demi bangsa dan negara. Tujuan kami itu kan apa? Yaitu mencari keridhaan Allah. Betul. Ini amar ma'ruf nahi munkar buat kami, ya kan? Kebenaran. Dan kami tidak mau ada
artinya ke artinya ketidakbenaran apa istilahnya itu ya kemungkaran gitu loh. Kemungkaran. Ya kan, dan kami berjuang hanya satu tujuan kami, yaitu kami mencari keridhaan Allah. Apa berhasil apa tidak kita kembalikan pada Allah. Ingat peristiwa burung kecil yang menetesin apinya Nabi Ibrahim. Ya. Dia apa? Dia tahu dibully sama binatang lain. Iya. Nggak mungkin dia Tidak dia mungkin. bilang apa? Ya memang saya tahu, tapi Allah tahu Saya ada saya ada di mana. Iya, iya. Dia cari keridhaan Allah. Insya Allah. Karena di dalam agama saya khususnya agama Islam, ya kan, yang dinilai oleh Allah itu adalah perbuatan, bukan hasil. Itu kalau kita mau cari pahala. Gitu. Jadi ya teman-teman semua, kita tetap berjuang dalam hal ini, mau sidang perkara, mau rapid, pokoknya kita tetap ya. Terima kasih. Ada Apakah ada celah hukum lain, Pak Al? Apaan? celah hukum lain? Iya, Loh. celah hukum lain yang disiapkan. untuk- Sekarang begini, kalau ini masuk ke pokok perkara itu blunder buat mereka, bukan buat kita. Iya. Coba bayangkan satu ijazah dibuktikan dengan 712. Cuman 712 sih kita lihat doang, kita minta pertanggungjawaban. Apa benar itu bukti dari tindak pidana? Ya kan? Ya kan? Nah, ini kita minta pertanggungjawaban. Dan kami itu siap dalam segala posisi. Iya. Mau lanjut, mau tidak lanjut, tapi kan proses ini harus kita ikuti, Iya. kita koreksi. Baru datang. Jadi begitu, Bang. Ya Kalau kan? mau Kayak sidang kemarin pokok bilang, perkara, kayak kemarin mereka bilang, siap. kalau memang 100% palsu, silakan segera masuk ke pokok perkara. Ada yang ngomong gitu kan? Iya. Nah sekarang kan kalau benar 100% Asli. asli, tunjukkan. Nggak perlu bertahun-tahun, dari dulu sudah selesai masalah ini. Seperti Iya. yang dilakukan oleh Obama, Nggak perlu dilakukan oleh 700-an Ghani, ya kan? dokumen. Obama Iya. ditunjukkan demi kepentingan apa? Dia merasa bahwa dia adalah pejabat negara Betul. dan itu dilindungi. Maksudnya kita punya hak untuk menguji. Ya, contohnya orang kalau mau jadi pejabat negara, jangankan ijazah, hartanya pun harus dideklar. Iya. Nah, bagaimana Coba dengan kalau memang mau Al? cepat dari dulu udah bisa. Betul. Panggil wartawan, tunjukkan ijazahnya, orang boleh meraba, selesai. Tapi kan nggak dilakukan. Berarti yang memperpanjang ini siapa? Kami apa? Iya. Mereka? Nah, bagaimana kesiapan tim hukum Pak Al mengenai banyaknya perdebatan mengenai pasal 206 dan 75 ya? Kenapa? Tadi yang udah selama dibilang. yang selama Kan ini tadi udah dulu saya ya, jelaskan. Tadi udah dijelasin di depan. Sudah dijelaskan. Udah dijelasin. Ada, benar. Jadi begini, yang penting ya, Bang Refli itu selalu ngomong, Ya. kalau yang namanya bohong itu pasti ruwet. Iya. Kalau yang namanya tidak bohong, simple. Ya kan? Nggak perlu 700 barang bukti, nggak perlu berapa puluh saksi. Saya kan? bilang dengan adanya banyaknya saksi, banyaknya bukti itu blunder buat mereka, bukan buat kami. Iya. Ini nanti kami beri pertanyaan ini gimana, Iya. siapa yang punya, kamu kok bisa punya ini gimana? Iya. Iya kan, bisa Iya. satu orang satu hari. Betul. Bayangkan kalau 150 orang dari mereka dan 50 anggap dari 200 itu berapa hari kalau seminggu sekali? Iya. Bisa 4-5 tahun ini sidang. Iya, betul. Ya kalau nggak ada gangguan teknis. Iya, bisa 4-5 tahun sidang. Semalam itu saya nonton TikTok sidang CLS yang di Solo. Salah satu saksi itu teman kuliahnya Pak Jokowi. Dan dia memegang SK-nya Pak Kasmujo. Tapi percuma Ya, karena itu satu hal yang lucu kan teman. Loh, kok bisa kamu pegang SK-nya Pak Kasmujo? Ya kan si dekan. artinya begini, makanya Kacau banget itu. loh, beneran. Makanya itu bukan pokok perkaranya yang diputuskan, tapi eksepsinya. Iya. Jadi seolah-olah ini nggak pernah ada sidang ini. Ya, kami khawatir, kami juga dibegitukan nanti.